tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Agus Wahyuning Mayanto. Dipersilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih anugerah Tuhan kami ada di sini. Dan kami merayakan anugerah-Mu yang jauh melampaui kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan kami semua. Dan di sanalah kami menemukan pengharapan yang sejati, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal daripada-Mu, yang telah mengangkat kami dari kegelapan ada dalam terang Tuhan yang ajaib, untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah, yang menebus, yang menyelamatkan, yang menghidupkan, yang memberi pengharapan dan damai sejahtera tak berkesudahan. Di tengah sukacita peresmian gedung gereja dan pendewasaan komunitas ini, kami membuka diri bagi firman Tuhan, memberikan terang, hikmat, dan wahyu ilahi kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kami dan komunitas ini. Karena kami tahu dan percaya, kalau bukan Engkau yang membangunnya, sia-sialah orang melakukannya. Kami semua lemah dan terbatas, kami percaya dan mempercayakan diri kami di bawah otoritas dan kendali Roh Kudus yang tidak terbatas. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Saya bertanya ketika saya diminta untuk berkhotbah sekaligus untuk mendewasakan gereja ini, temanya apa? Dan saya diberi tema yang membuat saya tersenyum. Emang ada yang lucu ya? Temanya itu Tuhan Gembalaku yang baik. Dan teks yang diambil adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Biasanya teks ini banyak dipakai untuk penghiburan. Lalu apakah kita sedang berduka di saat yang istimewa ini, sehingga memerlukan penghiburan itu? Biasanya kalau lagi berduka, kita lagi sedang hancur hati, kita lagi sedang bersedih. Nah, cocok kali lah begitu ya kalau orang Sumatera Utara sana katakan teks ini. Nah, ini kan peresmian gedung gereja, sukacita bukan sidang perkabungan. Ini kan pendewasaan gereja yang pasti merayakan karena sudah dinantikan sekian lama. Loh, kok temanya Tuhan Gembalaku yang baik. Tapi saya percaya Pak Yeskiel sana mungkin yang memilih tema ini enggak sedang melucu, tapi sedang mau menegaskan sesuatu yang mesti penting untuk gereja ini dan untuk komunitas ini dan untuk kita sekalian. Tuhan Gembalaku yang baik, mari kita lihat bersama-sama dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Bahkan mungkin kita pun tidak harus melihat teks itu dan pasti sudah hafal semua, bahkan melakukannya. Kan lagunya jelas ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya suruh khotbah bukan suruh nyanyi. Mari kita lihat. Ini adalah Mazmur Daud. Sebagaimana kita kenal Daud adalah raja yang istimewa. Kalau dia menggunakan terminologi gembala, karena pastilah dia memiliki background yang secara personal ada dalam dirinya. Dia adalah seorang raja tetapi punya background seorang penggembala. Maka ia memahami kepemimpinannya atau cara dia memimpin, karena otoritas Tuhan bekerja atasnya, memilihnya menjadi raja atas umat Allah. Dan dia memaknai, memahami sekaligus menghayati apa yang dikerjakan dalam tugas kepemimpinannya sebagai seorang gembala. Sangat simpel, sederhana, enggak neko-neko. Nah, kalau orang Indonesia kan punya kepemimpinan namanya Ki Hajar Dewantoro. Seorang pemimpin itu ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri.
Bebayani. Enggak ya, handayani. Kalau bebayani itu di belakangnya truk. Nah, sekarang kita lihat coba filosofi dan penghayatan spiritual seorang Daud yang memiliki background sebagai seorang gembala domba yang sesungguhnya ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat kepunyaan Allah. Mari kita perhatikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini nendang banget ya. Justru ketika dia gembala dan menjadi pemimpin, ia melihat dan ia menyadari ada gembala di atas dia, yaitu gembala yang agung yang namanya Tuhan, yang membuatnya tak kekurangan. Nah, tak kekurangan ini ya bisa tak kekurangan hikmat, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan cara, tidak kekurangan modal, tidak kekurangan apapun. Ya mungkin saja kalau domba itu enggak kekurangan makanan, tapi bagi seorang pemimpin tentu ia memerlukan sesuatu yang lebih daripada sekedar makanan. So, mari kita perhatikan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pemimpin itu enggak enak. Naikin BBM di demo, enggak naikin pusing. Jadi perlu ketenangan, perlu kedamaian, perlu kondisi di mana dia bisa merasa firm gitu. Tetapi seorang pemimpin nggak mudah untuk bisa tidur. Saya saja yang menjadi ketua sinode nggak mudah tidur. Saya juga diteritani dulu sama Pak PSW. Pak PSW itu juga susah tidur. Jadi jangan jadi ketua sinode nanti susah tidur. Tapi sang gembala agung itu membuat seolah-olah dibawa ke dalam situasi yang fully peace, full damai gitu. Salah satu yang menjadikan saya seringkali berimajinasi dan self healing saya adalah saya tenang lalu saya membayangkan saya ada di bawah pohon yang rindang, lalu tiduran di atas rumput, lalu kemudian mendengar gemericik air. Saya merasa di situ menjadi tempat yang peace at all. Sungguh-sungguh damai dan tenang. Dan firman Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketenangan dan damai sejahtera ini menjadi sumber kekuatan untuknya. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Wah. Sekarang ini salah satu isu yang paling susah, paling muncul adalah kesehatan mental. Karena ternyata penyakit yang membayani itu lebih daripada COVID itu ternyata adalah gangguan mental atau gangguan kecemasan yang paling banyak di seluruh dunia. Dan anak-anak remaja sudah kena. Tapi kalau kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku, berarti secara spiritual, secara mental getting fresh. Jadi kalau melihat wajahnya itu kok seger terus ya. Ya mungkin kulitnya bisa sih seperti saya, seperti Pak Yes gitu. Tapi memancarkan kesegaran itu enggak habis gitu. Itu ya Pak Yes ya. 11-12 lah saya sama Pak Yes sesungguhnya. Menyegarkan jiwa. Bisa dibayangkan di tengah beban, di tengah persoalan, di tengah tantangan itu kalau orang menjadi semakin fresh dan terlihat fresh karena jiwanya fresh. Itu yang dicari. Sehingga orang perlu treatment untuk membuat wajahnya fresh. Padahal bukan soal wajah, tetapi soal jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Persoalan pemimpin adalah seringkali adalah nggak ngerti lewat mana nih. Baik cara atau pakai yang mana nih? Ini atau itu? Kalau sekarang kan pilihannya nggak hanya hitam putih. Nggak hanya hitam putih abu-abu. Sekarang pilihannya pelangi. Gender aja udah macam-macam. Ngomongin gender itu loh macam. Apalagi memang pilihan. Salah satu tantangan generasi hari ini adalah terlalu banyaknya pilihan sehingga orang bingung. Dan justru di tengah banyaknya pilihan itu, ini jemaat juga banyak pilihan. Pertanyaannya, jalan mana yang harus kita tempuh? Dan sang gembala yang agung dan baik itu menunjukkan ke jalan yang benar. Oleh apa? Oleh karena namanya. Nama kalau menurut Cak Lontong membawa rasa. Tetapi nama adalah sebuah otoritas. Nama bisa kemudian kita ambil,
kita ngaku-ngaku dan dengan nama itu kita bisa melakukan sesuatu. Karena nama adalah otoritas. Dan kita dijadikan mengerti dengan otoritas itu untuk menentukan pilihan dan cara yang tepat untuk melakukan tujuan Allah terjadi. Ini keren. Yuk kita lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Biasa kali. Siapa sih yang gak pernah hidup dalam lembah kekelaman itu? Iya, tapi masalahnya adalah bukan soal berjalan di situ atau enggak. Tetapi apa yang terjadi ketika kita berjalan dan Tuhan izinkan berjalan di lembah kekelaman itu. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, ini kuncinya. Ini bukan soal seberapa bahaya jalan yang kita lewati. Tapi bersama siapa kita menjalaninya menjadi penting. Ini bukan sebesar apa tantangan yang harus diizinkan berlaku dan terjadi atas kita. Tapi bersama dengan siapa kita memikulnya. Saya seringkali kesaksian. Salah satu yang menjadikan saya berani untuk melanjutkan panggilan pelayanan menjadi seorang hamba Tuhan adalah ketika Tuhan jumpakan saya dengan seorang perempuan bernama Rosmaida Simanjuntak. Saya bilang sama dia, bersamamu itu membuat saya berani. Itu Rosmaida Simanjuntak. Simanjuntak Gentar. Ini karena engkau besertaku. Emang ada apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada dua alat yang dipakai. Alat pertama adalah gada. Pertanyaannya, nggo ngopo rek? Gada adalah alat perang. Ya, kalau kemudian ada dalam pewayangan itu, Godo Rujak Polo itu punya siapa Pak Firno Yoso? Bimo, Godo Rujak Polo. Siapa yang berani menghadapi Bima kalau dia sudah pegang gada rujak polo? Dan siapa yang berani menghadapi Allah yang membawa yang gembala yang agung itu ketika membawa gadanya? Ini bicara soal proteksi. Ini bicara soal dadani ketika harus menghadapi lawan. Tapi bukan hanya dadani, lalu kemudian membela ketika harus menghadapi lawan. Tetapi dia juga bawa tongkat. Lah tongkat ngomong rek. Tongkat yang nggayo rambanan supaya memberi makan. Ini komplit. Bukankah hidup kita memerlukan dua hal? Satu proteksi, dua gizi. Kalau ada proteksi, ada gizi, aman wis. Saya rasa memang Pak Yes tidak sedang melucu memilih teks ini. Karena ini membuat perayaan iman dalam pendewasaan maupun juga peresmian gedung gereja ini menjadikan ya, ini menarik gitu. Karena ini yang sungguhnya diperlukan. Nah nanti saya akan tunjukkan kenapa ini menjadi penting. Kita lanjut dulu bacaannya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini agak lucu sesungguhnya. Mana mungkin kita bisa makan di depan lawan. Makan di depan lawan itu kan enjoy. Rejoice gitu. Ngeselin gak sih gitu. Jadi coba kita bisa menikmati hidup. Bersuka cita. Menikmati berkat itu. Bahkan di depan lawan. Dan apa ora gitu. Kalau bukan karena Tuhan Gembala yang baik ini. Gak mungkin itu terjadi gitu. Lawan sih boleh lah silahkan. Tapi sorry ya. Gue tetap tenang bisa makan. Kalau orang Jawa bilang itu. Kan kalau kita punya masalah. Makan itu rakolu. Tahu ya rakolu ya. Gak ketelen. Ini asik aja.
Well, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak itu urapan. Urapan itu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu tanda berkat. Seperti kalau kita nyanyi bahwa seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Komplit gak sih? Dan pialaku penuh melimpah. Piala itu adalah, ya kalau kita piala itu sebenarnya gelas sih. Gelas pesta itu loh piala. Maka kalau orang juara itu layak berpesta ya karena itu. Maka kalau kemudian kita nonton motor GP atau F1 gitu, lalu kemudian yang menang, lalu kemudian pakai champagne. Karena apa? Perayaan atas kemenangan. Dan sampai meluap. Ini menunjukkan bahwa we are more than the conqueror. Kita lebih daripada seorang pemenang ya di sini gitu. Karena apa? Ya karena ada gembala yang baik itu. Keren gak sih? Dan perayaan itu terjadi terus menerus. Perayaan ini lebih daripada sekedar pesta ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kalau orang Batak bilang gabe. Betul ya Pak Arianja? Gabe ya. Orang yang meninggal dalam situasi yang seperti itu pasti potong kerbau dan pestanya lama karena gabe. Gabe itu harmuraon, hagabeon, hasangaponnya salah saya. Di Batu Malang, Songgoriti kok bahasanya Batak. Itu penuh gitu. Pertanyaannya adalah, when, kapan itu terjadi? Ketika Tuhan menjadi gembala kita. Seorang jemaat ngomong sama saya tentang teks ini menarik. Dia membelah menjadi dua hal. Ini orang awam. Dia ngomong sama saya begini. Pak, saya itu menarik kalau baca Mazmur 23 ini. Kenapa? Gini, di tahap awal itu pemazmur Daud itu memanggil Tuhan itu dengan kata ganti orang ketiga. Itu kan berarti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya. Jadi dia bisa memanggil Allah itu dia, itu orang ketiga. Orang ketiga itu jauh. Tapi begitu masuk, aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku tidak takut berbahaya, sebab engkau, nah dia mengubah dari dia menjadi engkau. Ini menunjukkan ada proses bahwa perjalanan spiritual itu adalah ketika kita menganggap Allah, Tuhan Allah semesta alam sebagai pribadi ketiga sehingga kita menyebutnya dia. Tetapi begitu kita masuk lebih dalam dan yang membuat kita dalam adalah justru lembah kekelaman itu Pak. Lembah kekelaman itu yang justru mendekatkan kita dengan Sang Gembala sehingga kita mengubah paradigma kita berpikir tentang dia menjadi aku dan engkau. Lebih personal sifatnya. Sebagai seorang awam, lalu kemudian mencoba mencerna itu membuat saya gini. Yes, that's good idea. Itu ide yang sangat bagus. Bukankah memang ternyata Tuhan izinkan lembah kekelaman terjadi asal Tuhan menyertai kita. Justru di tengah pergulatan hidup yang real dan nyata itu. Kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga bukan aku dengan dia. Tetapi aku dengan engkau Tuhan. Closer, lebih dekat. Itu kan kayak lagunya.
Tahu lagu yang ditulis oleh Alkitab? Lagu kok ditulis oleh Alkitab. Lebih dekat Tuhan kepadamu, walau melintasi susah keluh. Susah keluh ternyata membuat orang makin dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian kan berikutnya ceritanya adalah gini. Berbantal bagaikan musafir, waktu gelap, berbantalkan batu, tidur lelap, pakai bantalnya batu. Di dalam tidurku lebih dekat Yahu, lebih dekat Tuhan kepadamu. Orang takut dengan masalah, orang takut dengan gejolak, orang takut dengan lembah kekelaman. Padahal itu yang menjadikan orang semakin dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya balik lagi, lalu hubungannya apa dengan peresmian gedung gereja ini? Lalu apa hubungannya dengan pendewasaan komunitas ini menjadi gereja dewasa? Tolong diklik, sampai enggak ya? Enggak salah kalau dipilih tema ini. Yang kita resmikan gedung, tapi gedung gereja. Dan gereja bukan gedung, tapi orang. Teks ini enggak bicara tentang gedung, tapi bicara tentang pribadi. Pribadi gembala yang agung bersama dengan domba-dombanya, umatnya. Pendewasaan gereja, ini organisasi. Gereja more than an organization. Ini bukan hanya sekedar realitas sosial kita berkumpul bersama-sama. Lalu kemudian kita berorganisasi, no. Tuhan mengatakan this is the body, ini tubuh. Yang isinya adalah anggota-anggotanya, this is an organism. Orang-orang yang tinggal di dalamnya, maka walaupun ini adalah bangunan, maka disebut batu-batu hidup yang tersusun menjadi rumah rohani di mana Allah tinggal di sana. Ini adalah 2-3 orang bersekutu bersepakat di dalam namaku dan aku hadir di sana. Jadi relevan sekali ayat ini karena ini tidak bicara tentang bangunan, tidak bicara tentang organisasi, tetapi ini bicara tentang pribadi, bicara tentang relasi, berbicara tentang komunitas, dan berbicara tentang orang-orang yang disebut sebagai umat Allah. So, gembala sejati untuk komunitas ilahi. Gini. Sejak awal, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang Allah mau kerjakan adalah Dia mau membangun sebuah keluarga yang disebut sebagai umat kepunyaannya. Mulai dari siapa, Pak? Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Suami, istri, 3 orang anak, 3 orang mantu. Together, unite, bersama-sama dalam sebuah bahtera. Supaya mereka ditetapkan Allah menjadi komunitas yang berbeda dari dunia yang sudah dihancurkan oleh Arabah. Karena Allah ingin membangun sebuah kehidupan yang baru melalui ini. Sehingga perjanjian dibuat oleh Allah supaya apa? Melanjutkan anugerahnya dialami oleh semesta alam raya. Failed, tapi gagal. Lalu Allah memanggil Abraham. Abraham, come on. Trust to me and follow me. Percaya kepada aku dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di laut. Ini berarti sebuah kelompok. Ini seperti sebuah komunitas, gak sendiri.
Dan olehmu dan keturunanmu segala bangsa di muka bumi akan diberkati. Tuhan ingin membangun sebuah komunitas yang dikhususkan sedemikian rupa. Dan disebut sebagai orang-orang yang disebut milik kepunyaan Allah, bangsa kepunyaan Allah yang diberkati sedemikian rupa. Akhirnya berkatalah sampai kemana-mana. Ini mainframe-nya Allah. Ini yang sering kalau orang membuat bangunan itu master plan. Nah, ini master plan-nya Allah. Sehingga Allah mengendaki sebuah komunitas ilahi di dalam kehidupan ini untuk menyatakan kuasa, otoritas, kasihnya, anugerahnya dialami oleh seluruh penduduk bumi. Itu tujuannya. Nah, di sini lalu muncullah umat pilihan Allah. Lalu muncullah penetapan yang namanya Daud menjadi raja. Dan ini lalu kepemimpinannya adalah seorang gembala. Ini gembala sejati untuk komunitas ilahi. Gembala sejati, komunitas ilahi, orang-orang pribadi ilahi yang kemudian memimpin umatnya sendiri untuk ngapain? Satu, gembala punya dua hal yang seperti saya katakan tadi. Perlindungan, pemeliharaan, proteksi, dan gizi. Supaya umat aman terlindungi, tumbuh bermultiplikasi. Semakin kesini Bapak Ibu, saya semakin khawatir tentang anak-anak kita dengan berbagai pilihannya. Informasi yang masuk bisa meracuni dan bisa mengubahkan banyak hal. Nonton podcast, bahkan nonton YouTube sangat mudah dengan berbagai kepercayaan dan keyakinan. Siapa yang bisa memproteksi dan bisa memastikan bahwa anak-anak kita tetap on the track hidupnya? Saya setiap minggu selalu mendoakan anak-anak sekolah minggu dan saya suruh angkat tangan dan saya doakan. Salah satu yang saya doakan adalah Tuhan, payungi dengan anugerah-Mu, pagari dengan kasih karunia-Mu, supaya mereka terlindungi dari tangan-tangan yang jahat dan pengaruh buruk dunia ini. Gedung ini akan bisa berdiri lebih megah dan tetap megah. Secara organisasi mungkin tetap mapan. Tetapi kalau orang-orangnya rontok, what for? Karena kekuatan gedung gereja ini bukan pada tiangnya, tetapi orang-orang yang di dalamnya. Kedinamisan komunitas sosial yang namanya orang berkumpul bersama, yang namanya gereja GKMI Sobat, itu bukan pada plakatnya yang nanti diserahkan atau kemudian menjadi saya tanda tangan SK-nya dewasa. Tetapi kedewasaan orang-orang yang ada di dalamnya. Jemaat ini perlu diproteksi. Jemaat ini perlu diberi gizi supaya aman terlindungi. Tetapi bukan hanya supaya mereka nyaman. Tapi sekaligus bertumbuh, bermultiplikasi. Nah kalau makannya banyak kan kemudian kambing dombanya itu beranak pinak. Sampai firman Tuhan mengatakan, nah, gembala itu kan yang pertama kali menikmati susu dombanya. Tapi kalau gak dikasih makan. Nah pertanyaannya nih, siapa yang bisa melindungi? Dan siapa yang bisa memberi makan? Yeskiel sana. Agus Mayanto. We only small part. Kami ini hanya bagian kecil. Saya semakin menyadari saya nggak pernah bisa kemudian menjagai semua orang dan seluruh jemaat itu ada dalam pengawalan saya, nggak bisa. Hari gini anak saya aja saya nggak bisa ngawasin, apalagi anak orang. Pak Yes sama Ibu apakah bisa mengawasi di pelayan-pelayan mimbar ini bahwa mereka on the track? Saya buat apa kita? Nggak bisa. Hanya satu. Gembala yang agung yang bisa memproteksinya. Dengan apa? Dengan rohnya. Bagaimana caranya? Tinggal dalam hati setiap orang. Membuat apa? Membuat setiap orang yang dikuasai oleh Roh Kudus menentukan pilihan dan jalan yang benar bagi hidupnya.
Saya dekat dengan bapak-bapak di Cempaka Putih. Kalau guyon itu sampai dalam, tapi nggak mudah tersinggung. Saya senang. Kami memanggilnya Mase. Halo Mase, gitu. Sampai ejek-ejekan, istilah ledek-ledekan. Di tengah kami sangat dekat. Jemaat itu punya kesungkanan dengan saya. Salah satunya adalah ada beberapa di antara mereka yang merokok. Biasa kalau mereka kumpul lalu saya datang ketika mereka sedang merokok. Saya itu bisa lihat bagaimana cara mereka supaya ketika saya ada di situ, rokok ini tidak terlihat oleh saya. Ada yang memasukkannya ke dalam, ada yang tiba-tiba membuangnya dan lain sebagainya. Walaupun mereka tahu kalau saya tahu. Dan saya pun gak pernah berkata, jangan merokok, enggak. Mereka kumpul, saya datang, tiba-tiba. Nah, mungkin orang bisa gimmick di depan saya. Tapi hidup kan realitas, gak bisa hanya gimmick saja. Dan bagaimana kita bisa mengawalnya? Gak bisa. Seorang jemaat dalam ulang tahun gereja di bulan Maret lalu, sebuah keluarga. Dia cerita sama istri saya begini. Bunda mau tahu enggak apa yang menjadikan kami sekeluarga memilih berjemaat di sini? Enggak tahu. Emangnya kenapa? Bukan karena khotbahnya Pak Agus. Kalau khotbahnya Pak Agus, banyak yang lebih bagus. Dan saya biasa jajan ke sana kemari, yang lebih ngerok banyak, yang ngerok banyak. Nah terus apa? Saya sempat gini, bisa jadi mungkin yang membuat saya bisa memproteksi jemaat itu dan memberi makanan gizi adalah kalau khotbah-khotbah saya. Ternyata enggak juga. Saya sempat agak tersinggung dengan orang itu karena kalau saya khotbah saya siapin sungguh-sungguh. Alasannya apa? Saya nggak kasih tahu di sini. Tapi saya mau teguhkan. Mata saya terbatas. Otak saya terbatas. Kemampuan saya mengolah kata, mengajar firman terbatas. Tapi saya rindu untuk memastikan bahwa domba-domba aman terlindungi dan mereka tetap tumbuh bermultiplikasi. Apa jawabannya? Kalau sang gembala aku mendapatkan tempat yang paling istimewa di sini. Salomo mengagumkan buat saya. Dia secara fisik tentu keren ya. Kalau nggak keren, istrinya nggak 700, gundiknya nggak 300. Cewek-cewek itu maunya lengket gitu. Saya rasa saya kalah jauh lah kerennya sama Salomo. 1, 2, tajir, kaya banget. Nggak ada yang dia nggak punya. Tahta punya dia, harta banyak, wanita banyak. Jadi nggak kayak sultan-sultanan kayak sekarang lah. Dia lebih sultan dari siapapun. Perak aja gak laku pada zamannya, bisa dibayangin aja. So, hikmat. Alkitab catat, tidak ada yang bisa mengalahkan hikmatnya. Tapi yang menarik buat saya adalah, ketika Tuhan percayakan untuk membangun Kenisah, Betalah, dia nulis Mazmur. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang melakukannya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah kita berjaga-jaga sampai pagi. Oh, I know. Saya menjadi mengerti sekarang bahwa ternyata komunitas umat Allah yang terbangun menjadi hadirat Allah di situ, lalu kemudian bertumbuh-tumbuh dan terjaga dengan baik, bermultiplikasi luar biasa itu, ini bukan persoalan tentang Daud atau Salomo, tetapi ini tentang Tuhan. Maka Rasul Paulus menegaskan dengan sangat kuat kepada orang-orang di Korintus. Korintus itu ngeselin. Kenapa ngeselin?
mereka ini tinggal di kota. Sok banget jadi orang kota. 2, kaya dalam segala sesuatu dan tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Kurang ajar. Ada ya ternyata jemaat yang gak kekurangan satu karunia pun. Ini impian setiap gembala. Memiliki jemaat yang tidak kekurangan satu karunia pun. Yang ketiga adalah, dulu sebelum kamu mengenal Kristus tidak ada satupun yang terpandang. Setelah mengikut Kristus, mereka punya jabatan dan jadi orang-orang terhormat. Siapa sih yang gak pengen punya jemaat, ada pejabatnya di sini? Tapi Paulus ngomong, bagus. Dia bilang gini, Paulus menanam. Dia penginjil yang luar biasa Paulus. Apolos menyiram. Apolos pengajar yang ciamik. Tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Paulus gak bisa jumawa. Apolos gak bisa sombong. Gereja ini dirintis tahun 1976. Itu artinya seusia dengan saya. Saya kelahiran 76 loh. Sio saya, sio mamai. Sio saya apa? Naga. Saya lahir Rebo Legi, Selasa Wage. Rebo Legi itu anak saya. Sudah sionya naga emas kali ya. Lalu kemudian Selasa Wage, itu berkatnya gede. Tapi maunya enggak boleh ada yang nyaingin gitu. 76. Gereja ini lahir tahun segitu. Iya Pak Edi dan Ibu bercerita kepada saya begitu. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 11 September. Wah, 911. 911. Seumur saya. Ada orang-orang yang menanam seperti Paulus. Ada orang-orang yang menyiram seperti Apolos. Itu pendeta Haryanja mengembalakan di sini, pendeta Eko Suntoro. Saya itu ya waktu itu belum lahir, jadi saya gak ngunjungin ke sini. Tapi waktu Pak Eko Suntoro mengembalakan di sini, saya pernah berkunjung jadi mahasiswa di sini. Pak Haryanja di sini, saya masih menjadi mahasiswa. Aduh, saya itu belum apa-apa, belum siapa-siapa. Itu sudah para senior ini adalah orang-orang hebat yang mengerjakan di sini. Lalu kemudian Pak Yeskiel, sahabat saya di Jakarta dulu, yang melanjutkannya. Penting gitu mereka semua. Saya bilang penting. Dan gak ada yang boleh mengatakan gak penting. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hormati orang yang pernah memberitakan Injil kepadamu dan engkau menerima daripadanya. Tapi Paulus mengatakan ini bukan tentang Paulus dan ini bukan tentang Apolos. Tetapi ini tentang Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi Pak Yes, kita harus mengingat jasa para perintis dan orang-orang yang pernah dipakai Tuhan untuk melakukan dan menyiram itu. Tapi tidak boleh lebih menghormatinya daripada Tuhan Yesus, pemilik gereja ini. Karena beliau-beliau adalah orang-orang yang juga menghargai dan menghormati Yesus Kristus, Tuhan, pemilik atas gereja ini. Amin. So, nah ini kita sudah bereuforiat. Gereja itu bukan berdiri oleh euforia. Itu harus kita ingat ya. Seringkali gereja. Coba cek dulu, ini agak ada kuliah sedikit. Kapan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus disebut gereja? Itu bukan ketika poloi. Atau orang banyak yang berbondong-bondong karena antusias melihat tanda-tanda. Sampai berbondong-bondong 4.000, 5.000 orang. Lalu Tuhan bilang gini, kalian kan ikut aku karena kenyang perutmu. Dan orang banyak itu tidak pernah disebut gereja atau eklesia, enggak pernah. Hanya disebut poloi. Atau apa itu? Kerumunan, gerombolan orang banyak.
Kapan gereja disebut eklesia? Satu, ketika Simon mengaku, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Percaya Yesus. Di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun. Lalu kemudian apa yang harus aku lakukan? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan berilah dirimu maka engkau memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus. Engkau dikasih karunia Roh Kudus. Disitulah kerumunan orang disebut eklesia, gereja. Jadi kita ini sudah jadi gedung gereja, apakah otomatis gereja? Karena ada salibnya. Atau ada kumpulan orang yang nyanyi lalu gereja? Enggak. This is will be a real church. Ini akan menjadi gereja sejati sejauh orang-orang di dalamnya bertobat. Mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berkomitmen penuh kepada Kristus dan komunitasnya. Itu baru disebut gereja. Jadi kalau enggak, wah ini nanti akan jadi gedung saja dan jadi organisasi. Hah? Jadi jangan jadi hanya kerumunan orang banyak ya. Klik. Yuk. Ini enggak bisa diklik. Hah? Bagaimana komunitas itu? Saya cepat saja. Tertanam dalam fondasi iman. Harus setiap orang di sini tertanam fondasinya iman. Kalau bukan Kristus yang menjadi dasar dan fondasi, enggak. Dua, harus bertumbuh dalam pengajaran firman. Ini yang paling kita enggak suka. Karena memang iman harus bertumbuh dalam pengajaran. Maka Kisah Para Rasul mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka bertumbuh dalam pengajaran itu. Yang ketiga, mereka berbuah sebagai komunitas persaudaraan. Sehingga akhirnya menjadi berkat buat yang lain. Ini yang namanya bertumbuh, bergerak dan berdampak. Karena di dalam iman kepada Yesus, mereka mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh oleh pengajaran. Dan oleh karenanya mereka memberi dampak dan menghasilkan buah. Memuliakan Allah dan Tuhan tambahkan. Ini gereja. Dan saya rindu yang terjadi di sini adalah seperti itu. Klik. Yang kedua, bukan berasal dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia. Komplek RT saya, itu isinya macam-macam. Saudara kita umat Muslim ada, Buddha ada, Hindu ada, Kristen ada, termasuk Katolik. Dan termasuk saya, seorang pendeta di situ. Saya itu seringkali sedih. Kalau ada komentar-komentar sesuatu di dalam grup RT kami itu. Dan yang kebetulan yang berkomentar adalah orang Kristen. Dan komentar mulutnya kurang pas. Entah bernada nyinyir, entah bernada enggak manusiawi, entah bernada kurang respect atau kurang menghormati. Saya sedih. Saya semakin menyadari gini. Lalu apa bedanya Kristen sama enggak? Yo gak ono. Ya makanya jangan jadi orang Kristen. Jadi apa? Orang percaya. Kalau dia jadi orang percaya yang lahir baru. Tuhan Yesus mengatakan kok kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu memang berkecimpung ada di dalam dunia ini karena aku utus. Kamu berasal dari surga supaya engkau menjadi pelita di tengah kegelapan ini. Berbeda dong. Saya mau bertanya, apa bedanya? Apa bedanya kita dengan dunia? Enggak usah dijawab, renungkan saja. Selalu katakan, tanyakan dalam dirimu. Kalau saya mengaku saya ini percaya dan pengikut Kristus, apa bedanya saya dengan yang lain? Kalau enggak ada bedanya, bilang sama Pak Yes. Bilang sama Bapak ya. Klik lagi. Yuk. Nah, padahal gereja itu harus menjadi peringatan akan Kristus atau anamnesis namanya. Tuhan Yesus mengatakan ini kita tubuhnya harus menjadi peringatan akan Kristus. Kalau lihat gereja, itu lihat orang percaya, orang melihat Kristus. Apa itu? Tuhan mengatakan yang diangkat dari kegelapan. Lalu Tuhan mengangkat, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan.
Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kalau mau menjadikan gereja adalah kesaksian Kristus dan menjadi peringatan Kristus di tengah dunia ini, pastikan setiap orang di dalamnya adalah orang-orang yang sudah diangkat dari kegelapan. Sekarang ada dalam terangnya yang ajaib, yang kepadanya diberkatkan oleh Tuhan. Aku mengasihimu dan melanjutkan kasih karunia aku atasmu. Bukan hanya untuk menikmati berkat itu, tetapi memecah-mecahkan hidupnya. Bukan hanya dipecah-pecah, tetapi sekaligus juga dibagi-bagi. So, sugeng rawuh Pak. Monggo. Iya. Jadi, kalau hidup kita nggak diangkat, nggak diberkati, nggak dipecah-pecah, nggak dibagi, ya susah. Jadi gereja ini harus siap dipecah-pecah, bukan karena dipecah belah, tetapi memecah-mecahkan dirinya untuk dibagi. Karena kalau nggak dipecah dan nggak dibagi, nggak jadi kehidupan. Saya ingatkan ya, pas pendewasaan dulu dan peresmian gedung gereja, kita itu harus loh ya diangkat, diberkati oleh Tuhan, dipecah-pecah, dibagi-bagi supaya jadi peringatan akan Kristus dan menjadi berkat untuk banyak orang. So, kalau begitu, Tuhan adalah gembalaku. Dia pemiliknya, dia pemimpinnya. Tapi juga dia meminta kita sekalian, Pak Gembala dan keluarga, majelis perdana nanti, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan mengatakan sama pertanyaannya kepada Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hiduplah saling menggembalakan satu dengan yang lainnya. Siap? Siap digembalakan? Nyundangi digembalakan. Dan siap saling menggembalakan dan mengingatkan. Akhirnya, klik lagi. Tetaplah percaya, jadilah taat, hiduplah dalam cinta kasih, jangan lupa berbagi, siap sedialah senantiasa untuk saling melayani. Dan satu hal, jangan lupa bersuka cita. Kita berdoa. Pendeta Sriatmi Paimun, mohon doa tanggapan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Maha besar Allah, yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Firman-Mu telah diberitakan khusus untuk Jemaat GKMI Cabang Sobat Songgoriti yang sebentar lagi akan didewasakan menjadi Gereja Kristen Muria Indonesia Sobat Songgoriti Batu Malang yang ke-70 dalam jajaran Sinode GKMI. Biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka. Mereka sudah digembalakan. Kiranya mereka dapat menggembalakan satu dengan yang lain, membagi diri mereka untuk kesejahteraan orang banyak. Baik umat Tuhan yang tergabung dalam GKMI Sobat, tetapi masyarakat secara umum, baik pemerintah daerah di Batu dan sekitarnya, demikian juga masyarakat secara luas. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Agus Wahyuning Mayanto, Ketua Sinode kami, yang telah berkhotbah pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Dia masih sangat muda untuk menjadi seorang pemimpin secara sinodal dan internasional. Tapi Engkau telah memberikan kekuatan, kuasa, dan juga keberanian dan kewibawaan rohani untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Gembala yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin.